Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Pandemi COVID-19 membuat industri perbankan harus beradaptasi dalam menjalankan bisnisnya agar bisa tetap bertahan. Hal ini pun yang dialami Bank BRI dan dalam menghadapi ketidakpastian baik domestik maupun global. Dalam situasi ini ada dua pilihan, mengejar laba atau cari selamat dulu. Dalam kondisi saat ini perusahaan tetap akan mencetak untung namun nilainya akan tumbuh negatif. Sementara itu jika perusahaan menyelamatkan diri terlebih dahulu, ada beberapa komponen penyelamatan yang harus disiapkan. Untuk itu Bank BRI mengambil kebijakan tetap mencatat laba positif dengan upaya memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Upaya restrukturisasi kredit ini juga dibarengi dengan pencadangan sehingga diperkirakan laba bersih tahunan tumbuh negatif. Meski begitu, langkah ini nyatanya membuat para investor percaya Bank BRI bisa tetap bertahan di tengah terpaan pandemi. Sebab sebagai bank dengan mayoritas nasabah pelaku usaha UMKM dan Bank BRI dinilai akan goyah lantaran para nasabahnya menjadi yang paling terdampak. Ini lebih dari cukup dan lebih memadai. Ini cara mengamankan perusahaan dan menimbulkan kepercayaan kepada investor. Latar belakang analisis fundamental laporan keuangan yaitu pada dasarnya adalah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham, antara lain kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar dan ekonomi baik makro maupun mikro. Tujuan dari analisis fundamental adalah untuk memahami parameter penting dari kinerja uang dari laporan arus kas, neraca, laporan laba, rugi, dan lain-lain. Terdapat dua pendekatan untuk analisis fundamental, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down dilakukan dengan melihat gambaran umum dari perusahaan. Hal-hal yang dianalisis secara fundamental adalah kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Dalam berinvestasi saham dikenal dua jenis analisa yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan atau langkah. Analisa ini merupakan studi kelayakan trading, bukan kelayakan yang dilakukan investor sebelum membeli saham agar risiko dalam diminimalisir dan terhindar dari kerugian. Jika selama ini Anda hanya melakukan jual beli saham, Anda hanya melakukan trading, bukan investing. Investing adalah membeli saham lalu menahannya selama mungkin hingga harganya sesuai dengan estimasi nilai perusahaan. Maka dari itu seorang investor yang baik pasti akan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum membeli saham. Yang ketiga, pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Kredit pada akhir kuartal 1 2020, BNI masih mampu menumbuhkan pinjaman sebesar 11,2% year of year, yaitu dari 521,35 triliun pada kuartal 1 2019 menjadi 579,60 triliun pada kuartal 1 2020. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019, pinjaman tumbuh 4,1% year to date. Hal ini sejalan dengan strategi BNI yang sangat efektif dalam melakukan ekspansi di tengah pandemi COVID. Kuartal 2, sebelumnya BNI mencetak laba bersih pada periode 9 bulan tahun ini atau per September 2020 mencapai 4,32 triliun atau 63,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 11,97 triliun. Kuartal 3 berdasarkan paparan kinerja kuartal 3 2020 secara virtual, penurunan laba bersih ini seiring dengan efek dari upaya BNI memperkuat fundamental dalam menghadapi ekonomi di masa mendatang dengan cadangan kerugian. Penurunan nilai kuartal 2020 berada pada 206,9%, lebih besar dari kuartal 3 2019 sebesar 159,2%. Adapun hingga akhir September, aset BNI tumbuh 12,5%, mencapai 916,95 triliun.
dana pihak ketiga yaitu kuartal 1, adapun peningkatan pinjaman dipotong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 10,4%, yaitu dari 575,75 triliun pada kuartal 1 2019 menjadi 635,75 triliun pada kuartal 1 2020. Dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang baik ini, BNI memiliki likuiditas yang sehat. BNI pada kuartal 1 2020 tercatat 92,3%. Kuartal 2 hingga akhir September 2020 total aset perusahaan tumbuh 12,5% year on year. Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 21,4% dari 580,9 triliun pada kuartal 3 2019 menjadi 705,1 triliun pada kuartal 3 2020. Kuartal 3 capaian BNI terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh besar 21,4% year on year dari 580,9 triliun pada kuartal 3 2019 menjadi 705,1 triliun pada kuartal 3 2020.